Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pecinta Safrial TV, channel yang digemari oleh Prof. Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Pagi ini tanggal 16 November. Ini bukan hari memperingati pesta Sule. Kalau Sule semalam tanggal 15. Saya di studio dan bertemu dengan anak saya, dua suami istri, dan cucu saya ini lagi besar. Udah lama tidak ketemu, Evan. Dan kita minta, mereka ini adalah pernah, dan satu alumni, yang satu DO dari Bahasa Indonesia. Jadi saya minta mereka memperkenalkan diri dulu. Silakan, Pak. Halo, saya Ivan. Dulu saya kuliah di Bahasa Sastra Indonesia 2000? 2010. 2010. Selesai? Selesainya nggak selesai. Menyelesaikan diri sendiri. Menyelesaikan diri sendiri. Kemudian, Nyonya? Nama saya Yuliana, saya juga prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2015, Pak. 2015. Selesainya? Selesai 2019 awal. 3 tahun Setengah. 6 bulan. Iya, 3 tahun. Ini Namanya siapa? Oriana Anaila Hadijah. Iya, Umurnya sudah 9 bulan. Udah 9 bulan. Iya. Jadi sudah ada putri satu meramaikan suasana rumah tangga mereka. Kenapa saya berkunjung ke sini? Ini sebuah fenomenal dan bisa kita ambil pembelajaran bagi para mahasiswa dan yang mahasiswa yang drop out di perguruan tinggi dimanapun. Ini mungkin bisa dijadikan sumber inspirasi. Amin. Saya mau tanya-tanya dulu sama Ivan nih. Ya, Pak. Ivan dulu kuliah hobinya main teater. Iya, Ya, betul, Pak. Yuli juga. Iya. Dan kalau saya tidak salah, terakhir Malam Botak ya. Ya, di Botak di Indus Tintin. Di Indus Tintin, penampilan tunggal Pertunjukan. Batra di Indus Tintin 2 malam ya. 2 Iya. malam. 2 malam. Tapi waktu itu sudah mulai menggeluti dunia fotografi. Sudah, Pak, sudah. Itu 2017. Iya. Saya mau tanya nih, ini Evan dulu memutuskan tidak mau menyelesaikan kuliah, kemudian menggeluti dunia fotografi. Ini asal mulanya tertarik dengan dunia fotografi ini di mana? Awalnya itu 2013 tuh, Pak. 2013. Ya, kita satu KKN sama kawan, Ya. dia udah duluan di fotografi, jadi pengikut Iya. pengikut dia. Iya. Oh, kawan KKN. Kalau nggak KKN, Pak, Oh, dia udah duluan menggeluti. dulu ada menggeluti. Berapa tahun sama-sama teman? 4 tahun, Pak. 4 tahun. 2017. Oh, sampai 2017 bersama-sama. Itu dari fakultas mana? Dia hukum. Oh, dia dulu Undri. Sudah tuh 2017 Keluar buka sendiri. keluar buka sendiri. Sudah dapat pengalaman ya, Iya, betul. buka sendiri. Berarti udah 3 tahun ya? Udah 3 tahun, Pak. Udah 3 tahun menggeluti ini. Nah, kenapa memutuskan menggeluti dunia fotografi ini? Karena saya kan fotografi ini kan di bidang seni juga tibanya, Pak. Iya, seni. Kita seni menggambar juga tibanya, dan imajinasi kita jalan di sini. Oh, menjadi jalan sini. Iya. Berarti otodidak. Ya, waktu tidak, Pak. Otodidak ya. Oh. Berarti artinya tidak ada guru sebetulnya. Tidak ada kuliah khusus untuk fotografi, tidak ada. Ya, ya betul, Pak. Eh, Kalau dulu kan di bahasa ada, Iya. tulis ya. Iya, Pas ada masa juga. saya nggak ada lagi. Iya. Waktu Evan udah masih ada fotografi kita. Fotografi masih? Masih? Belum, Pak. Belum, nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi, Pak. Nggak ada Udah lagi. digabungin jadi satu. Oh iya, feature fotografi ya gabung ya. Betul. Baik, 3 tahun menggeluti ini dunia fotografi ini, kira-kira prospeknya itu gimana Kalau di Pekanbaru nih? Pekanbaru ini sangat meyakinkan sih, Pak. Meyakinkan ya? Meyakinkan, Pak. Meyakinkan ya. Iya. Itu banyak ordernya di mana untuk
yang banyak Evan dapat? Kalau sekarang ini keluar kota biasanya Pak. Keluar kota berarti masih di Pekanbaru. Oh begitu. Permintaannya di luar kota. Keluar kota. Prewedding Kalau prewedding masih di Pekanbaru Pak, di studio. masih di studio. Oh. Kalau keluar kota? Untuk weddingnya, Weddingnya Pak. Weddingnya di kota. lawan gitu-gitu dia. Oh begitu, orang tuh mau, misalnya mereka tuh ingin suasananya pinggir pantai, misalnya gitu ya, gunung gitu ya. Oh iya, kalau kita ada cuma Gunung Sailan, tapi nggak ada gunungnya. Itu berapa orang tenaga sekarang? Sekarang yang tetap berapa ya? Fajri Pak. Oh, Fajri. Ya, ini Fajri dibawa karena Fajri juga alumni Bahasa Indonesia. Sekarang sudah menggeluti. Oh, Bapak Fajri lagi duduk, lagi membantu nih fotografi. 3 sampai 4 orang lah sekarang. 3 sampai 4 orang. Kira 4 orang. Yang lebihnya freelance. Lebih freelance Pak. Oh, berarti saling membantu lah ya. Itu iya. Jadi kalau mereka dapat order, kan bantu juga Iya, begitu. betul. Oh, gitu ya. Kemudian Yuli nih, Iya Pak. Nyonya Evan nih. Kan Evan walaupun tidak sarjana tapi dapat sarjana kan? Walaupun tidak wisuda. Tidak dapat wisuda tapi dapat orang yang sudah wisuda nih. Iya. Yuli sekarang setelah tamat, nikah, kemudian punya anak, Iya. gimana nih SPD-nya? SPD-nya Masih ke anak belum? dulu. Ke anak dulu. Ke anak dulu. Oh, Alhamdulillah. kebetulan anak. Jadi guru perdana untuk anak dulu. Iyalah. dicalonin dulu. Iya, Cuman kalau untuk sekarang Yuli belum niat untuk ngajar sih Pak. belum niat untuk ngajar. Iya belum niat, nggak tahu ke depannya. Ah. Jadi sekarang kami lagi fokus buka usaha ini lah Pak. Oh. Mengembangkan Fori, lagi mengembangkan ruang jumpa studio juga. Insya Allah juga next time akan ada bisnis baru juga dari kita Kak. Kan Pak Cepan belum bisa Yuli up dulu apa bisnisnya. Tapi masih ada kaitannya. Masih ada kaitannya sama fotografi juga. Oh, masih ada. Oh, berarti saling mendukung lah ya. Jadi Iya, memang lagi artinya pengen kan ini apa fokus ke usaha ini dulu Pak. iya, kita kan ada jumpa 2 orang alumni. Bahkan yang satu Taufik Ikram Jamil itu memutuskan justru waktu ditawarkannya di dosen dia memutuskan jadi wartawan gitu. Wartawan Kompas 14 tahun. Nah, kenapa saya kunjungi seperti ini kan sumber inspirasi juga. Ada Edi Ahmad RM. Dia justru sudah jadi dosen di Sidempuan, memutuskan berhenti jadi dosen. Jadi memang bukan apa-apa. Dua-duanya memikirkan menyelamatkan keluarga, adik-adiknya gitu. Jadi saya tarik kalau Evan gini. Kenapa saya katakan kalau Evan dulu tidak selesai kuliah nih kan jelas DO. Ada berapa orang kawan DO ya. Tapi kemudian tidak patah semangat. Ini yang pentingnya. Kan tidak patah semangat mencari solusi lain gitu. Saya punya teman sekadar ilustrasi saja kita. Dulu ada teman saya tukang jahit dia, tapi kuliah di ekonomi. Sebetulnya bukan teman, kakak tingkat teman abang saya gitu, tapi tetangga juga. Namanya Pak Haji Husin, orang Kuansing. Itu sudah nulis skripsi, udah mau ujian. Tapi dia pikir, kalau saya sarjana nanti cari kerjaan lagi lama, tidak diselesaikannya. Dia tekad. Lalu usahanya apa? Kapling tanah. Hampir tuh di Jalan Raya Rita tuh banyak kapling tanah sampai ke SK ada apa tuh ke terminal. Jadi dia kapling tanah. Sampai satu saat dia punya tanah meledak dibeli waktu itu saya masih tahun berapa ya? 130 juta waktu itu luar biasa duit. 120 atau 130 juta. Yang selama ini dia nyewa rumah, dia belinya tanah, naik haji. Justru sekarang anaknya kabarnya S2. Jadi berarti kan itu tekad ya. Hidup itu kan perlu tekad. Semangat hidup itu kan. Jadi dia udah memutuskan itu. Bahkan kalau jumpa abang saya waktu abang saya masih hidup, dia kadang ketawa, saya ini tidak sarjana, abang saya udah master gitu. Tapi secara ekonomis, kalau kita hitung ekonomis, jauh dia lebih tinggi dari kawan-kawan yang kuliah dulu, yang menyelesaikan studi dulu gitu. Kita bukan menganjurkan orang tidak menyelesaikan studi, tapi bagi yang gagal studi ini kan, itu yang saya minta. Bagaimana secara psikologis nih Evan? Waktu tahu DO kan, waktu itu udah belum menggeluti fotografi kan, pulang KKN baru ikut kawan kan. Iya betul Pak. Bagaimana perasaan waktu itu? Minder atau gimana gitu? Kan masih di kampus waktu itu saya lihat. Iya. Kalau minder enggak sih Pak, cuman kena apa ya? Buka usaha ini pun karena tanggung jawab ke orang tua juga tiba ya Pak.
Oh, tanggung jawab pada orang tua. Iya. Apa anak berapa? Keenam, Pak. Oh, anak ke-6 dari? Dari 8 bersaudara. Oh, anak ke-6 dari 8 bersaudara. Soalnya kan dari 8 bersaudara itu yang dikuliahkan cuma 2, Ivan sama kakak satu lagi. Kakak selesai. Kakak selesai. Ivan Perawat. tidak? Ivan tidak. Bapak tidak. Oh, jadi rasa tanggung jawab, rasa ingin apa namanya? Ingin sukses, Pak. Ingin sukses itu. Iya, ingin nggak ngecewain lah. Oh iya iya. Bapak kerja apa? Pensiunan, Pak. Oh, bapak pensiunan. Ibu? Ibu buka warung kecil-kecilan gitu. Oh, itu aja. Oh, itu yang membuat Ivan tuh tekad ingin membuktikan ya? Iya, Pak. Oh, Biar orang tuh senang juga kan kalau aku Ivan nih udah ada usaha sendiri nih. iya. Dulu aku gitu. Iya. Dukungan orang tua pertama-tama sekali kita Ivan memutuskan menggeluti dunia fotografi gimana? Itu kan proses kita ikut kawan, belum Iya, dapat betul, hasilnya gitu kan. Kayaknya kan buang-buang waktu gitu. Ah. Kalau dukungan awal-awal tuh didukung sih, Pak. Udah dibelikan kamera, minjam, tapi bukan dibelikan, Ivan yang tibanya minjam, Pak. Minjam sama orang tua. Oh ya. Ivan ganti, gitu. Iya, Karena iya. Ikut kawan itu udah ada gaji gitu. Oh, dia gaji. Oh, jadi dulu kalau gaji dulu sama ikut kawan itu per event atau per Per bulan? event, Pak. Per event. Masih Berapa? murah. Itu kemarin 50.000 atau 100.000, Pak. Oh, Tahun 2013. 2013. Iya, Pak. Jadi kalau ikut event misalnya ada orang pesta, kita motret ikut 50.000 atau 100.000. Iya, Pak. Kalau 2 hari 200. Oh, aduh. Kalau sekarang? Kalau sekarang kalau sekarang Kalau standar kita menggaji orang. kalau sekarang Ivan prinsipnya jangan anggota Ivan itu merasakan yang Ivan rasakan gitu. Oh, Kalau gitu. bisa lebih tinggi lagi. Oh iya, betul, betul. Tapi tetap yang freelance berdasarkan momen ya, acara Iya, kegiatan. betul. Iya. Kalau boleh nih bocoran-bocoran nih, kira-kira terendah itu berapa? Kalau orang tawar menawar, misalnya kalau ada paket, misalnya katakan prewedding atau apa gitu, biasanya nih, biasanya kan satu paket ya, Iya, satu betul. paket dari apa? Ke wedding, Pak. Dari wedding ya, Ke private. ke private itu biasanya paketnya itu berapa? Range harganya aja. Range harganya. Kalau Bang Ivan ya nggak ngerti harga. Bang Ivan tuh cuma taunya motret aja. Oh. Jadi manajemen studio tuh Yuli yang megang. Oh, Ibu Yulia megang. Iya. Berarti nanti kita lapor ke Ibu Yulia aja setelahnya. Manajemennya studio tuh Yuli yang megang. Karena kalau laki-laki susah kan, Pak. Iya, Dia ditawar sikit, tinggi gitu langsung Iya, iya. kan. Jadi kalau untuk manajemen studio tuh Yuli yang megang, Pak. Itu juga sih alasan salah satunya kenapa Yuli belum bisa dan Iya. belum niat ngajar. Karena Iya. yang megang studio belum ada, yang Iya. memanage studio belum ada. betul, betul, betul. Kalau untuk range harga Paket wedding range-nya itu dari sekitar 5 sampai 16. tergantung lokasi atau tergantung gimana? Tergantung isi paketnya. Oh, terus isi paket. Tapi ke lokasi orang tuh menanggung. Kalau kasih ya, Iya, misalnya misalnya kan- keluar kota itu ada Iya. biaya transport. Ya, kan ada juga kami ingin di Candi Borobudur Iya, misalnya. Kan tetap kita, orang, Ya. tetap mereka yang kita hanya kerja motretnya aja Iya. kan. Ah, motret, kita tanggung jawab cetakan, tanggung Iya. jawab apa yang termasuk di dalam paket. Tapi kalau untuk transport, terus biaya penginapan itu tetap kembali kepada klien. Oh. Atau ada penyewaan kalau prewed kan, kalau ada yang pengen pakai mobil, pengen Iya. pakai Vespa, itu kan sewa tibanya Pak. Iya, Itu tetap kembali kepada klien. Iya, kita iya, iya. kita harga Aksesorisnya paket ya. iya benar. Harga paket kita tuh emang untuk jasa foto dan cetakan. oh begitu. Tapi kita boleh bantu. Misalnya Iya. dia ingin foto di mobil klasik misalnya, tentu kita bantu mencarikan Iya, tetap, gitu. tetap Tapi kita yang tanggung jawab. tanggung jawab. Gitu. Cuman untuk biaya tambahannya kembali kepada klien lagi. Berapa paket biasanya? Yang ada sekarang nih ada berapa paket? Mungkin ada pakai 1, pakai 2, pakai 3 gitu. Kalau prewed ada 3 paket, Iya. kalau wedding ada 6 paket, 6 paket. terus foto studio wisuda ada 4 paket. Iya. Itu aja sih Pak. Iya. Lamaran 2 paket. Nah, kalau misalnya nih, ini sekedar mungkin orang juga mau tanya gitu ya. Kalau wisudawan tuh paket terendah itu berapa? Oh, kalau wisuda 250 udah ada Pak. Itu berapa kali pemotretan? Kita pakai waktu sih Pak, nggak pakai jepret. Jadi 10 menit photoshoot. Jadi semua alfalnya kita kasih. Biasanya tuh kalau 10 menit itu bisa dapat 40 sampai 50 jepret. Oh iya, iya. Tapi kalau untuk paket yang di atasnya itu 350 udah 20 menit. Dapatnya pun cetakannya lebih banyak dibanding yang 250 tadi. Oh begitu, sistem waktu ya. Sistem waktu. Tapi kalau mereka foto di studio sama, Iya pakai waktu. pakai waktu juga. Iya, Pak. Mau bagaimana modelnya pokoknya pakai waktu. Iya benar.
Kalau Oh. orang-orang kan pakai hitung jeprek ya 3 kali jeprek berapa gitu. Iya gitu, saya pikir potong jepret. Kami pakai waktu, Pak. Oh, Jadi lebih murah. puas. Iya, jadi mereka kalau untuk wisuda puas karena momen kan Pak, Iya. banyak teman, banyak Iya. keluarga. Iya, Kalau benar. kita pakai jepret kan terasanya terkekang jadinya Iya, mereka. betul, betul, Jadi betul. kalau pakai sistem waktu bebas, selama waktunya masih ada, mau ganti baju boleh, Iya. mau nambah orang ada tambahan biaya, cuman bisa foto terus selama 20 menit terus Selama 10 20 menit ke menit. depan. Iya, betul. Biasanya kita ke lapangan atau mereka datang? Kalau sudah kesini sih Pak. Oh, sudah ke sini. Oke. Kalau yang wedding Kalau wedding termurah berapa? 5. 5 jutaan ya. Itu berapa ini? Kita kan tidak itu kalau itu kan beda dengan sudah. Tidak per jam kan? Itu Per beberapa hari kerja, Untuk akad resepsi itu Pak, 1 hari. 1 hari kerja. 1 hari kerja ya. 500. Oh. Jadi ada yang per hari kerja, ada yang akad resepsi 2 hari kerja, ada yang adat akad resepsi, beda-beda dia Pak. Kalau pakai adat ditambah lagi. Iya. Ada tambahan-tambahannya apa? Ini selama COVID gimana? Ada pengaruh nggak? Pengaruh sekali Pak. Hampir Pengaruh. 4 bulan kita 0 rupiah pendapatan Pak. Memang 0 rupiah 4 bulan lah ya. 4 bulan. Itu, 4 bulan. Iya. Itu yang apa? Yang Yang uang sudah simpanan. iya, Uang simpanan simpanan untuk untuk merenov di Iya. atas Dipakai habis semuanya. Habis semuanya. Jadi untuk istilahnya untuk pengembangan studio kan ada Iya. yang sendiri nih Pak. Iya. Hilang jadinya habis dipakai untuk Oh, sudah Iya, iya. dibudgetkan itu pengembangan ya. Untuk beli AC, beli genset Mm-mm. semua. Iya, segala macam itu gitu. memang perlu tuh. Jadi kadang-kadang orang kan terlena. Iya, Sama betul. dengan misalnya begini, orang punya kebun sawit. Mm-mm. Enaknya kan untuk panen dapat duit. Tapi lupa sawit itu perlu Sawit itu pupuk, pupuk, perlu iya. perawatan gitu. Nah, Perawatan. sama dengan studio kayak Iya. gitu. Kita harus ada dibagi-bagi gitu. Duitnya harus dibagi-bagi. Ya, itu harus profesional harus tahu begitu. Jadi misalnya sewa studio. Nah, nanti jangan pas habis waktunya mencari sewa susah. Iya, Dia udah iya, habis gitu. Betul. Nah, itu Tapi sekarang udah mulai ya? Sekarang Udah mulai lah, pelan-pelan lagi Udah mulai. lagi, Pak. Iya. Kan kemarin memang lagi struggle banget karena Orin juga baru lahir waktu itu Pak, Oh, sebulan kemudian iya. Covid. Iya. Ya, lumayan Jadi lah Pak. tapi lumayan lah ya. Pas COVID anak lahir. Iya. Nah, nanti kalau COVID lagi tambah lagi Jangan anak. dong, nanti dong. Orin dulu ya, Rin. Nah, kita kan pengalaman begini. Ya, Evan, kalian lebih profesi ke pemotretan ya. Iya, betul. Video tidak? Video juga. Iya juga. Kalian sudah punya alat kayak drone? Kalau drone kami belum, Pak. Cuman untuk yang selainnya udah. Oh, selainnya udah. Oh, drone belum ya? Karena Nah. sekarang jarang juga orang minta drone, Pak. Oh, begitu. Palingan yang Pak pakai drone itu untuk proyek-proyek, Pak. Oh, Kayak Bang BRI kemarin pakai drone kalian nengok gedung biasa. Nah, Iya. Oh, berarti kalian memotret? Iya, betul, Pak. Jadi gini Pak, kami nggak cuma untuk wedding juga sih Pak. Jadi all event sebenarnya ulang tahun bisa, Oh, nikah bisa, oh, iya. lamaran bisa, Oh. proyek kayak kemarin kami alhamdulillah dapat proyek dari Bank BRI kan Pak, lumayan Iya. juga tuh video dapat juga. Jadi semua event Iya, mau iya. foto ya Oh, dia asal pakai kamera ya? Iya. Iya, kalau tidak yang pakai- berhubungan dengan ada kamera. Enggak, kalau begini, saya kan selalu suka mengikuti perkembangan zaman ya, Iya, Pak. orang-orang sukses gitu. Saya ada melihat anak Bukit Tinggi, sekarang dia ngelola wisata di Labuan Bajo. Kaya dia sekarang punya. Kalau waktu diundang oleh KND waktu itu baru 3 kapal, sekarang dapat 4 kapal. Kalau benar saya nggak tahu ceknya, dia punya kapal itu harganya 10 miliar lebih. Dan dia itu mahasiswa dulu, mahasiswa di Unpad. Kalau saya nggak salah di jurusan AI, lalu hobi motret begini, punya motret, lalu diajak oleh kawannya. Diajak oleh kawannya ke Bogor. Ada di satu wilayah di Bogor belum terjamah air terjun. Katanya waktu itu masuk ke Bogor, ke lokasi itu aja 3,5 jam jalan kaki. Tapi karena dia anaknya punya jiwa petualang juga, lalu sampai dia videokan, habis itu dia buat paket. Siapa yang mau ke sana, orang Jakarta, jumlahnya kalau saya tidak salah 20-25 orang, bayarnya berapa per orang, Oh, gitu. dia yang ngantarkan. Dia ngantar benar. Mulainya dari situ. Iya, Sekarang dia sudah punya lokasinya di Raja Ampat, ada 3 yang besar-besar. Di Labuan Bajo yang paling besar. Di Labuan Bajo dia punya kapal kemarin
grup Rans Kesana. Entertainment ke sana. Iya, Satu sudah. saat. Ramai kalau kita lihat pada lawan tuh. Situ saya dengar kabar dia punya kapal tuh harga 10 miliar. Artinya kan dari hobi ya, Iya, dari iya. hobi. Nah, sekarang kan begini, banyak orang dia tidak menggali potensi dirinya dulu, lalu patah semangat. Iya. DO tidak selesai kuliah, Udah. udah, lagi. DO aja. Bahkan apa melarutkan diri dengan kekecewaan Iya. tidak selesai itu. Balas sebetulnya DO itu bukanlah akhir dari segala-galanya, ya kan? Nah, bisa saja itu awal dari kehidupan seperti yang Evan Iya, betul. lakukan. Ya, mungkin kalau tidak DO dulu mungkin tidak tidak menggeluti ini, tapi kalau DO pertama tadi itu beban dari orang tua, Ya, ingin betul. tidak mengecewakan orang tua berlarut-larut. Ya, oke lah tidak sarjana, tapi ada profesi. Orang tua kan ya memang mengharapkan sarjana, tapi kalau sekarang kan tidak dapat anak sarjana menantu sarjana, kan itu satu. Yang kedua mungkin juga ya kita tidak tahu kita punya potensi kemana gitu. Evan kan menggeluti ingin membuktikan ke kawan. Nah, kenapa saya katakan saya selalu beri contoh di kelas, saya selalu ngomong di kelas. Anda boleh DO, boleh tadi, tapi buktikan ke orang tua. Iya. Iya kan? Bahwa keputusan yang dia ambil itu nggak sia-sia. Iya. DO-nya itu nggak sia-sia. Nah, kita ada juga mahasiswa kita bukan DO. Justru kalau si Riko dia memutuskan berhenti kuliah tingkat 3, lalu dia sekarang ke Jakarta, dia buat video-video di YouTube, nggak nulis lagu, buat video klip, dia sendiri kan. Memang mungkin untuk tampil sebagai artis penyanyi belum keberuntungan aja, tapi video-videonya udah banyak, bagus-bagus, saya nggak mati, bagus-bagus gitu. Jadi itu ini kayak Evan ya, Iya, Pak. Pak. rata-rata kalau hari normal itu rata-rata tiap minggu tuh ada aja. Ada, Pak. Untuk wedding ada. Untuk wedding ada aja ya, penuh terus ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Kadang-kadang banyak prewed, kayak Iya. bulan ini banyak bulan lalu hampir Wedding. rata-rata Wedding. prewed bulan lalu. Oh. Adil sih, Pak, Tuhan. Oh Iya iya. bener Pak, kita kadang aneh juga, misalnya nih sebulan sebelumnya kan kita sudah apa ya Pak, sudah ngontrol ini, Iya. sudah ngontrol job kita bulan depan apa aja ya, apa yang harus kita lakuin supaya klien tuh balik lagi ke kita gitu Iya, kan Pak. benar-benar. Oh bulan ini, bulan depan kok sepi ya wedding, Iya. terus tiba-tiba pas sudah masuk bulan depannya, yang masuk job private semua gitu Pak, jadi Oh, kadang-kadang gitu. kami bingung juga, kok bisa ya kayak gini, terus bulan depannya tiba-tiba fullnya wedding semua, private nggak ada. Sekarang media publikasinya apa? Dia pakai Di Instagram aja. Instagram aja. Oh gitu. Jadi semua karya itu dipajangkan ke Instagram. Iya, betul, Pak. Oh. Ya saya nyarankan untuk saya terangkan dengan Evan, kenapa tidak buat YouTube? Kan misalnya begini, kalau mau prewed tapi tentu izinnya Iya. calon pengantin, kan bisa dibuat konten. Iya. Sambil kita memotret, kita buat konten dia. Iya. Kita bisa bertanya dia jadi tamu seperti saya ini, misalnya dia ketemunya di mana gitu. Jadi Iya, Pak. jadi bonus juga bagi dia gitu. Jadi kita hadiahkan juga ini dan foto dan kita jadi dokumentasi dia. Iya, Kan tidak banyak orang yang tahu. Iya, betul. Keluarganya belum tahu. Tahu seperti kalian berdua ini lah sekarang nih kan. Di mana ketemunya? Kalau saya udah tahu hafal kali, ya. Kalau saya hafal kali di Kalimantan, kok anak ini kok ada juga, ada juga muncul gitu. Apa? Kami nanti pulang, saya tahu gitu. Tapi ya, yang penting kan jalannya yang benar. Iya, Pak. Itu tadi kita kemana? Yang penting kita kan berusaha. Ya, ada pesan-pesan dari Yuli, dari Evan untuk adik-adik. Ini sengaja konten ini kita lebih banyak kepada memberikan semangat daripada yang baru-baru. Iya. Karena begini, saya tetap khawatir dengan kalau sebagai dosen ya, sebagai pengajar, khawatir saya kalau misalnya ada alumni kita tiba-tiba besoknya kelihatannya nganggur, susah hidup, malah dia sarjana kan. Iya. Nah, sementara Ivan sendiri nih tidak sarjana, berani menekuni profesi ini, bahkan Yuli tidak jadi guru, belum memanfaatkan jasa kesarjanaannya, tapi sudah fokus, nampaknya ini jalannya bisa, mudah-mudahan berkembang, semakin berkembang. Tinggal profesional kalian lagi bagaimana menata gengsi, menata ruangan supaya gengsinya ada. Iya, gitu. benar, Pak. Itu yang penting ke arah ke profesional, sehingga harganya semakin naik. Iya, Nah,
harganya semakin naik. Ah, itu yang kita harapkan. Mungkin ada pesan-pesan dari ini. Iya. Kami banget dulu. Ah, dari yang DO dulu lah. Nah ini banyak juga ya. Iya, Pak. Banyak dosen-dosen FKIP, dosen UNRI, dosen Prodi Bahasa Indonesia nggak tahu Evan tuh orang kan anggap udah DO selesai gitu, ya kan? Berarti ini anaknya nggak selesai, nggak gitu. benar gitu kan? Gagal nih gitu. Iya, coba mungkin Evan gambarkan dulu kenapa dulu DO, kenapa apa hasil penyebab DO-nya. Kalau pintar, kepintaran normal lah katakan. Pintar. Kalau nggak pintar nggak dapat istri sarjana. Coba cerita, Pan. Apa ya? Intinya sih apa sih, Pak? Kuliah itu sebenarnya itu untuk ilmunya juga, tapi itu lebih pentingnya itu untuk merubah pola pikir sebenarnya. Iya. Kuliah itu, Pak. Bagi Ivan itu. Iya. Karena pikiran kita yang di kuliah ini pasti lebih wibawa, lebih dewasa gitu daripada enggak yang itu. Iya. Lebih terbuka sih, Pak. Iya. Itu, Pak. Karena kita kalau kuliah ini kan jumpa banyak orang, Pak. Kita jumpa dari berbagai belahan Indonesia lah, bisa dikatakan seperti itu di tempat kuliah. Yang tadinya di SMA itu ruang lingkupnya kecil, terus pikirannya juga pasti susah berkembang, itu pasti, Pak. Tapi kalau di kuliah kita banyak jumpa orang, kita jumpa orang dari berbagai pelosok, dari berbagai daerah, mereka membawa cerita masing-masing, membawa kebudayaan masing-masing, dan itu bakal menjadi ide buat kita, membuka pikiran kita. Ini bagus ya, oh ini gini ya, oh Tapi ini itu bagi orang yang kreatif. itu bagi orang kreatif. Tapi bagi orang yang stuck, bagi orang yang nggak mau berkembang, ya mau jumpa orang satu Indonesia juga, tapi kalau pikirannya nggak dibuka, dia nggak mau maju, pikirannya hanya di situ-situ aja, berjalan di tempat, itu nggak ada gunanya juga, Pak. Iya, betul. Intinya, kalau dari Yulia, Pak, coba keluar dari zona nyaman. Keluar dari zona nyaman. Apa sih zona nyaman kamu sekarang? Apa sih? Rebahan, misalnya tiduran, main game, atau sosmedan. Coba keluar dari zona nyaman itu. Apa kira-kira yang bisa kita hasilkan dari diri kita dulu? Betul. Kayak Bang Ivan kan, awalnya dulu dia pertama keluar dari temennya dulu, Pak. Sedikit cerita juga. Sempat drop, sempat pengen udahlah berhenti aja lah motret dan sebagainya tahun 2017 itu kan dia gabung sama temennya nih, Pak. Iya, sudah pacaran gitu. Udah, dari 2016. Iya. Tapi masih ragu juga Yuli itu ya. Masih ragu lah, Pak. Kalau masa depannya enggak jelas ya. Enggak lah. Karena dia dulu playboy juga, Pak. Iya, kan. Terus dia sempat drop, tapi Yuli yakinin lagi. Nasihat dari Ayah Yuli, Pak. Apapun pekerjaan kamu, apapun usaha kamu yang menurut orang itu biasa aja, tapi kalau kamu tekun, kamu fokus, pasti jadi. Iya. Itu nasihat dari Ayah. Iya. Itu kan selalu cerita sama Ayah Yuli nih kalau tentang Bang Ivan. Iya. Gitu ya, jadi gimana ya? Lanjut aja lah, kata Ayah gitu. Lanjut aja lah. Coba lagi berarti pasarkan. dari awal Ayah udah terima. Udah. Ayah seneng sama orang yang bekerja keras. Oh, Pak. begitu. Saya dulu nggak lapor. Saya pikir apa? Dulu main-main di belakang aja. Oh, enggak. Ayah tahu dari awal. Oh, udah tahu. Jadi Yuli selalu cerita. Enggak dimintanya misalnya surat kelakuan baik, itu enggak. Oh, enggak pernah tahu. Iya, oke, baik. Jadi sempat drop, tapi nasihat Ayah tadi menguatkan, dibuatkan balik ke Bang Ivan. Ayo Bang, kita coba buka brand sendiri yuk. Awalnya gitu aja. Iya. Yuk kita buka brand sendiri yuk. Yuk kita coba pasarkan. Gak apa-apa, kita mulai dari harga yang murah dulu. Iya. Kami di awal tuh nggak mikir untung, Pak, tapi mikir sampel. Jadi benar-benar kita harga murah, tapi kita bikin maksimal. Jadi contoh. Iya, benar. Akhirnya, alhamdulillah setahun berjalan udah lumayan. 2 tahun kita udah bisa nyewa studio. Ini mimpi kita dulu ya Bang, punya studio. Mimpi banget karena setiap jumpa klien kita di tempat kopi gitu, Pak. Kayak sedih banget. Ya ampun, kita padahal foto kita menjual lah ya kan, cuman nggak ada tempat gitu. Jadi mimpi kita, tujuan itu dulu kita gimana pun harus punya studio, Bang. Alhamdulillah setahun dari kita ngomong gitu punya, Pak. Jadi kan kebukti apapun usaha kita, selama kita tekun, kita fokus ya Pak, fokus, insya Allah bakal jadi. Tentunya usaha, doa, sisanya kita serahkan sama Tuhan Yang Maha Esa lagi kan, gitu Pak. Terus untuk adik-adik yang lagi kuliah, juga jangan terlalu terlena dengan cerita orang sukses. Tapi buat cerita sukses versi kamu sendiri. Oh iya, betul. Jadi jangan terlena hanya sebagai penonton melihat orang sukses. Iya, benar. Tapi ciptakan cerita sukses kamu sendiri. Dan jangan juga tujuan itu bukannya bilang penis itu nggak bagus ya Pak. Cuman orang banyak yang
aduh aku harus PNS nih, PNS. Kayaknya tuh PNS tuh tinggi banget kastanya gitu Pak. Iya. Padahal banyak kok lapangan kerja lain yang mungkin bisa jadi di situ lahan kamu yang malah di situ kamu lebih sukses gitu Iya. Pak. Kamu lebih mengasah kreativitas kamu karena kita kan perlu dibahasa Pak. Iya. Kita orang-orang kreatif harusnya. Kita Iya. bisa bermain teater, kita bisa ya istilahnya seni lah Pak. Iya. Coba asah kreatif. Jadi jangan wah tamat langsung mau daftar PNS boleh nggak apa-apa kalau Iya, kayak gitu. benar. Cuman kalau gagal jangan jadikan itu wah berarti aku nggak pinter nih, aku gagal nih. Banyak kok cabang usaha lain yang bisa kita tekuni gitu Tapi banyak. pada prinsipnya gini, mindset mencari gaji itu harusnya diubah, Iya betul Pak. ya kan? Harusnya diubah jadi menciptakan gaji. Menciptakan, iya betul. Karena ini kan menciptakan gaji. Kalau kalian tidak mau penghasilan, tidur ya resiko sendiri. Risiko itu dia Pak. Ya, tapi karena kalian kerja, berarti kalian menciptakan gaji sendiri. Mau penghasilan berapa gitu kan? Iya. Tinggal mencari strateginya gimana. Mau banyak kerja keras. Iya. Mau kalau kamu malas-malasan ya dikit kamu dapat. Iya. Sama dengan gini. Ya kita di Riau kan banyak sawit. Hmm. Ada orang bekerja di kebun sawit, ada yang punya kebun sawit. Iya. Pekerja sawit itu bulanan ya. Iya iya. 80 bulan. Tapi yang menanam sawit itu kalau kita lihat wajar kok dia dapat hasil banyak. Dia memupuk, dia dari awal, Dari dia awal, dia iya. merawat, dari mencegah dari hama. Iya betul. Jadi setelah sekian 4 tahun dia dapat hasil yang bagus sawit, ya wajar, Wajar. kan? Sama dengan orang tembilaan misalnya nanam kelapa dulu. Wajar. Akhirnya anaknya menikmati gitu. Jadi jangan lihat senangnya aja. Jangan gitu, lihat Pak. senangnya. Lihat proses dari bawah. Prosesnya. Mereka kan menciptakan gaji ya. Jadi kalau kita lihat misalnya orang-orang berkebun dengan serius gajinya besar di pegawai negeri, ya karena mereka menciptakan Nah, gaji. gaji. Nah, Jadi jangan kecewa, jangan putus asa kalau nggak lulus PNS. Semangat Nah, terus, cari iya. terus ya. Kalau mau tetap di situ, ya belajar lagi tahun depan, coba lagi. Apalagi. Nah, ini karena dua-dua ini pernah kuliah di bahasa Indonesia, Yuli selesai, Pan tidak. Selama kuliah dengan profesi kalian sekarang ini, kira-kira ada nggak faedah untuk kuliah dulu? Ilmu-ilmu yang diajarkan oleh dosen di bahasa Indonesia itu ada nggak keterkaitannya dengan profesi kalian sekarang? Ada lah Pak. Ada. Ada. Kalau teater nih contohnya Pak dari segi foto ya Bang Iya. ya. Ada yang namanya blocking kan Pak. Iya, Di blocking. teater ada blocking, di foto Iya. juga ada blocking Pak. Iya. Kita menata. Iya menatanya. benar. Di teater ada lighting, Iya. di foto juga ada lighting. Iya. Jadi Ada. seni itu ada, ya, Ada. ilmu itu ada. Kalau untuk ini bahasa Indonesianya, kalau Yuli lagi ngelobi klien, monolog jatuhnya. Iya. Jadi ada semua Pak. Iya, jadi keterampilan berbahasanya ya. Itu bukan monolog. Itu dialog. Iya, dialog, ya. Terampil. Kalau monolog sendiri, bukan ada kelas ya. Berakting lah intinya kan, bagaimana kita bisa meyakinkan klien ya, untuk benar. sama kita. Iya, kemampuan keterampilan berbahasa. Iya. Ya benar. Terima kasih ya Ya, Pak, mari. telah menerima kehadiran saya. Saya memang mencari sumber-sumber lain juga jadi konten untuk kalangan khususnya bahasa Indonesia dan pada umumnya para mahasiswa supaya terinspirasi, ya, supaya semangat karena kita tahu apalagi dalam kondisi negara seperti sekarang ini ada apa? Ada COVID dan ekonomi sekarang goncang gini, kita harus bangkit. Karena itu kita harus tonton hal-hal yang sifatnya positif. Terima kasih sekali lagi dan mungkin ada pesan terakhir di Samudra TV. Nggak ada. Jangan lupa nonton dan subscribe ya. Oh ya, saya ingatkan bahwa adik-adik Yuli, adik Depan sekarang sudah bahasa Indonesia sudah menggeluti dunia itu. Udah punya akun YouTube sendiri Pak. Yang kuliah dengan saya ada 5 kelas, semuanya punya konten YouTube. Wajib ya. Wajib. Jadi ada 2 kelas, mungkin Pak Adi akan menapa juga. Mereka juga nanti nyusul punya konten YouTube. Jadi di situ kalau buka YouTube semarak dengan orang baca syair, baca gurinda, misalnya ada baca puisi, dan bahkan sekarang udah mulai menciptakan lagu dari pantun, dari syair, itu ada diisi oleh Nah itu dia, kita. keluar dari zona Iya, nyaman, Pak. gitu. Mudah-mudahan, maksud saya itu begini, mudah-mudahan di antara mereka ada yang tertarik. Nah ini kan kita dari yang saya katakan temannya Pak Koko, inspirasi Koko. Jadi Koko itu dia memutuskan jadi guru SD, kan sarjana guru SD. Nah merangkak juga dengan gaji 800, tapi dengan keadaan sudah COVID, sekarang dia jadi YouTuber. Enggak, guru tetap, Betul. tapi dia menggeluti buat konten Kreatif. kreatif. Pak.
Betul, Pak. video pembelajaran SD. Keren, Pak, keren. Banyak orang nggak tahu tuh. Setelah kita buat di konten baru orang tahu. Rupanya Koko alumni bahasa Indonesia. Jadi dia buat dan nasional. Orang Iya, nggak tahu. iya. Dia membuat video pembelajaran Pembelajaran SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Setiap hari itu dia mau naikkan 2 konten. Nah, sekarang kalau 2 hari yang lalu sudah 37.000 dia punya subscriber. Nah, sekarang mungkin lebih. Karena orang butuh juga itu kan, Pak. Iya, dan udah menghasilkan. Iyalah. Udah pasti. menghasilkan dia. Ya bisa bergeser dari hasil dari guru itu udah bergeser. Berimbang Dia. Udah lebih. Udah lebih mana ya, Cuma Mas? dia nggak mau buka. Iyalah. Dia mulai terima dari YouTube itu minggu keempat bulan Juli. Itu bulan Juli itu minggu keempat, dan dia mulai serius tuh pada habis Lebaran. Minggu keempat bulan Juli dia dapat kabar YouTube, dia dapat 800 kali dalam 1 minggu. Nah, kemudian meningkat. Kan itu kalau 1 minggu. Kalau 4 kali, kalau 800 dia kali 4 aja udah berapa? Gitu. Wow. Lumayan. Nah, itu kan subscribe-nya berapa baru? Sekarang kan udah. Udah 30. Bener-bener. Jadi dia mungkin segan aja ceritakan ke saya berapa gitu kan. Dan mudah-mudahan kita juga ini, ya YouTube tuh dunia yang luar biasa. Iya, benar. Nah, itu publikasi kita punya media. Jadi kita mau kembangkan bagaimanapun, ya mudah-mudahan tertarik. Baik, terima kasih Safrial TV, para penontonnya, dan mudah-mudahan kita jumpa dengan konten yang lain yang menginspirasi Anda dan menambah wawasan Anda. Kita akan lacak terus orang-orang yang pernah bertugas lumus di Forum Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, seperti 2 tokoh yang saya kunjung hari ini, aktivis, pemain teater, dua-dua. Yuli pernah dulu di monolog juara ya. Iya, Pak. Ya, pernah dulu di monolog di Stigma Malang, Pak. di Stigma Aktor terbaik. aktor terbaik di Stigma Malang dulu. Saya ingat karena saya sudah tuh pulang dikasih oleh-oleh. Sudah dikasih jasa oleh-oleh, tiap hari ditanya jahit apa. Akhirnya saya nggak tahu nih, sudah saya tidak tahu. Selama saya lama mikir, rasa-rasanya bagi di mana nih? Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa lagi di konten lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.